Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di hari ini di dalam tafsir juz amma, tafsir juz yang ke-30 dengan kitab pegangan kitab diktat untuk kelas mutawasid kelas sejenjang menengah pertama. Di dalam hari ini atau pada hari ini kita melanjutkan yang kita bahas pada pertemuan lalu, yaitu tafsir surah Al-Insyiqaq untuk bagian awal dari awal surat sampai ayat yang ke-15. Pada waktu yang lalu telah kita bahas muqaddimah, alhamdulillah, juga ayatnya, juga maudhu, serta sampai pada ma'ani al-kalimat. Ya. Sekarang hari ini insyaallah kita melanjutkan fawaidu wa ahkam. Dibuka kitabnya halaman yang ke-54. Fawaidu wa ahkam untuk surah Al-Insyiqaq bagian awal. Kita mulai ikhwah untuk fawaidu ya, tentang beberapa faedah dan ahkam, beberapa hukum. Yang pertama yaumal qiyamah. Di sini yauma ya, bukan yaumu, karena jumlahnya adalah fi'liyah, bukan ismiyah. Bukanlah di sini ismiyah, mubtada dan khobar. Tapi di sini adalah jumlah fi'liyah, di sini dzaraf. Ini fi'il dan fa'il. Maka kita baca yaumal qiyamah, bukan yaumul qiyamah. Yaumal qiyamati tanshaqqu as-sama'u wa tatasadda'u imtisalan li amrillahi ta'ala wa huqqalaha an tasma'a wa tuti'a khaliqaha wa mudabbira amriha. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat, semua manusia berdiri semata-mata karena menghadap, bertanggung jawab di hadapan Allah yang telah menciptakan semua makhluk ini. Yang di hari itu, selain berdirinya semua manusia, juga ditegakkannya atau berdirinya seluruh saksi. Semua apa yang manusia telah kerjakan sepanjang hidupnya di dunia, itu menyangkut isi hatinya, berupa keyakinan dan amalan hati, amalan lisan dan anggota badan, semua ada saksi. Dan saksinya tegak pada hari itu, sehingga untuk membuktikan benar dan salah, cukup dengan saksi-saksi itu. Tidak ada tahapan kepada sumpah, atau sumpah tidaklah dipakai, tidak berguna. Sebagaimana di hari dunia ini
sering saksi tidak ada atau enggak tegak sehingga pembuktiannya pakai sumpah. Nah, itu tidak ada di yaumul qiyamah. Di sana semua dengan saksi-saksinya. Juga dinamakan al-qiyamah karena tegaknya pengadilan. Tegaknya pengadilan. Jadi semuanya diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah dengan sesuai kesalahannya dan yang benar dengan kebenarannya dilipat gandakan balasannya. Di hari itu yaumul qiyamah tanshaqqus sama'u, langit terbelah, langit tatasadda'u, ya, terbelah. Kenapa langit tanshaqqu wa tatasadda'u? Karena imtisalan. Karena langit itu menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gitu. Di ini imtisalan mansubun masdar nasab, ya kan, sebagai maf'ulun li ajlih. Menerangkan sebab langit itu tanshaqqu wa tatasadda'u. Itu bukan karena habis usianya, bukan karena perkara yang lain, tapi semata-mata karena dia melaksanakan, menuruti, mentaati perintah Allah. Dan huqqalaha antasma'a wa tuti'a khaliqaha wa mudabbiru amriha. Dan sudah haknya, ya, sudah semestinya langit itu mendengar perintah Allah dan langit itu menuruti, mentaati penciptanya dan juga yang mengatur segala urusannya. Jadi ini langit kan punya banyak urusan. Ada matahari yang terbit tiap hari menerangi alam raya, ada bintang-bintang. Nah, sudah sepatutnya itu langit menuruti pengaturnya yang mengatur segala urusannya. Oleh karenanya manusia harus malu bila di dunia ini manusia tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia berpaling, enggak mau mendengarkan firman-firman Allah. Karena siapa manusia itu? Langit saja yang demikian besar, kokoh, kuat dan tinggi, dia mendengarkan perintah Allah dan sudah semestinya demikian. Itu ya akhwah. Yang pertama faedahnya. Dilanjutkan yang pertama ini watam taddu al-ardu wa tazidu min sa'atiha. Pada yaumul qiyamah selain langit tanshaqqu wa tatasadda'u, juga al-ardu, bumi ini tamtaddu. Bumi ini menjadi rata. Bumi menjadi rata, terasa semakin luas karena semuanya rata. Sehingga tazidu min sa'atiha, sehingga ini bumi menjadi bertambah luasnya. Karena tidak ada bagian yang lembah ataupun bagian yang menggunung. Maka diterangkan berikutnya tentang ratanya bumi ini, wa yatatayaru ma'alaiha. Wa yatatayaru ma'alaiha. Di ma'alaiha, semua yang ada di atas bumi, nah itu ma-nya isim mausul ya fatifillah, yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, itu isim mausul. Ma'alaiha, apa yang di atas bumi, min, berupa apa saja, al-jibal, gunung-gunung, wal abniyah, berbagai bangunan, semua bangunan, itu semuanya yatatayar.
semuanya bercerai-berai, semuanya berterbangan. Semuanya berterbangan. Berterbangan, pecahan-pecahannya di mana-mana. Ya gitu. Di bumi tamtaddu, bumi menjadi luas, tazidu min saatiha. Dan tidak hanya itu, apa yang terjadi pada bumi, selain bumi itu semakin luas, wa idal ardu muddat, bumi juga wa alqat ma fiha wa takhalat. Bumi itu apa? Wa tulqi ma fi batniha. Bumi juga melemparkan apapun yang dikubur di dalam perutnya. Min al-mauta, berupa orang-orang yang mati yang dikubur di dalam perut bumi. Itu dilemparkan olehnya. Ini juga karena apa jamaah? Karena imtisalan li amrillah. Karena bumi itu menuruti, patuh kepada perintah Allah. Alladzi dzalla kullu man fil kauni li azamatihi. Yang mana memang kullu man fil kaun, semua siapa saja yang ada di alam semesta ini, semuanya dzalla, semuanya merendah. Semuanya tunduk li azamatihi, kepada keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Di ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu perkara-perkara besar akan terjadi, ya. Akan demikian kejadiannya, oleh karenanya bumi ini walaupun ada sejak dulu kala, jangan dianggap ada dengan sendirinya. Bumi ini sedemikian rupa ini memang dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia atau bumi ini kita injak diam saja. Ya. Bumi kita pakai buat rumah juga diam saja, nurut patuh, itu memang karena bumi ini ditundukkan oleh Allah untuk kemakmuran dan kemaslahatan para manusia. Maka sewaktu-waktu bila memerintahkannya untuk melemparkan semua isi perutnya berupa orang-orang yang dikubur di dalamnya, ya dia akan menuruti. Dia akan melemparkannya karena menuruti perintah Allah, sebagaimana semasa di dunia bumi ini juga melaksanakan perintah Allah supaya dia menurut dan mau tunduk, dipakai untuk kemakmuran manusia. Itu yang pertama, ikhwah. Yang kedua, beliau sebutkan di antara faedah dan hukumnya, ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, al-insanu sa'in ilallahi wa amilun fi hadhihi dunya imma bil khairi au bis syarri. Di manusia, fi hadhihi dunya, di dunia ini, bangsa manusia seluruhnya, mereka itu adalah sa'in ilallah. Mereka semua bekerja, berusaha menuju kepada Allah. Mereka semua beramal, berbuat, bisa ada yang baik dan juga bisa ada yang buruk. Jadi yang buruk pun bisa, ya, sebagaimana yang baik juga bisa. Memang semua manusia adalah sa'in ilallah. Semua manusia bekerja, berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal, membawa amal khairnya atau membawa amal syarnya. Itu memang kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang dia sehari-hariannya dia berbuat syar, berbuat buruk, itu bukan tanda diridhoi oleh Allah, walaupun
kejadiannya sehari-hari sedemikian. Orang harus sadar itu bukan tanda diridhai oleh Allah. Memang manusia di dunia ini diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala dan suruh memilih di dalam dia menuju kepada Allah, itu amalnya bil khair ataupun amalnya bisyar. Sehingga orang harus menyadari kalau dia belum sesuai iman, belum sesuai amal soleh, dinamakan syar, dia hendaknya rujuk. Kenapa? Karena dia besok suatu masa akan dihadapkan kepada Allah, summa yulaqillaha yaumal qiyamah. Kemudian dia akan berjumpa, akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari yaumal qiyamah. Ingat, disebutkannya hari kiamat itu bukan berarti itu meremehkan, ini justru mengagumkan. Ingat ya, karena di hari kiamat itu hari semua orang dihidupkan. Nah, dia akan ketemu kepada Allah hari kiamat, imma ila jannatin au ila narin. Ada yang dia ke jannah, ada yang orang lain ke neraka. Coba, kalau ke jannah, langkah bahagianya dia yaumul qiyamah karena dia, anak cucunya, ya kan, kakek moyangnya, nenek moyangnya, semua juga sama-sama hidup. Nah, sehingga alangkah bahagianya kalau orang ke surga bersama dengan nenek moyangnya, dengan anak cucunya. Beda dengan di dunia ini. Kalaupun kita sekarang bahagia, kita kaya raya, boleh jadi nenek moyang kita sudah meninggal dunia. Boleh jadi cucu kita belum lahir, sehingga mereka nggak merasakan. Nah, juga neraka begitu. Oleh karenanya kata-kata yaumul qiyamah itu artinya untuk pengagungan. Sehingga kita ini harus mengagungkan yaumul qiyamah, betul-betul di yaumul qiyamah kita bagaimana ila jannah. Jangan justru menunda urusan, menunda tanggung jawab, nanti aja dipikirkan di yaumul qiyamah. Jangan begitu. Itu namanya kita bahaya. Yang itu bagaimana kita itu kan mati ketika menghadap Allah, di sana kita selamat dari neraka, bisa meraih surga. Jangan menunda urusan, nanti dikerjakan di yaumul qiyamah. Maka sekalipun semua orang ini beramal, maka kita beramal yang khair. Ya, kita harus amilun fid dunya bil khair begitu. Toh juga sama-sama semuanya beramal. Sama-sama amalnya, maka amalkan kebaikan. Sehingga besok kita menemui Allah, itu adalah bisa ila jannah, bukan ilan nar. Terus bagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Itu ayat 6 ya. Yang nomor 3, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nomor 3 ahlus sa'adati yu'tauna. Yu'ta di sini ya, yu'tauna, jangan yu'tu. Yu'tu salah. Yu'tuna keliru. Yu'tauna di sini mabni majhul. Di mabni majhul ini dari a'ta yu'ti. Majhulnya u'tiya yu'ta. Yu'ta, yu'toyani, yu'tauna. Ya, yu'tauna. Yu'tauna, mereka diberi. Yu'tauna, mereka diberi kutubahum. Ya, ini kutubah ya, jangan kataba. Sini kutubah maf'ulun bih. Kutubahum, kitab-kitab catatan mereka. Jadi mereka diberi kitab-kitab catatannya. Nah, alusa'adah ketika mereka diberikan kepadanya kitab-kitab catatannya, fayakhudzunaha bi aidihim al-yumna. Maka mereka menerimanya, mengambilnya dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Di hasilnya pasti kelihatan. Di hasilnya itu nanti dibedakan. Orang yang alusa'adah itu akan menerima dengan tangan kanan. Wa yakunu hisabuhum hisaban yasiran.
dan keberadaan hisabnya nanti, perhitungan amal. Bagi dia yaumul qiyamah yang menerimanya dengan amal dengan tangan kanan, maka hisabnya mudah. Apa makna mudah? Nah, jangan salah paham juga. Makna mudah ini semudah-mudahnya hisaban ya ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, diterangkan wahwa al-ardu. Wahwa al-ardu yaitu al-ardu pemaparan. Jadi nanti hisabnya itu berupa pemaparan. Makna pemaparan beliau jelaskan haitsu, makna pemaparan di sini maknanya adalah yuqarriruhumullahu bidunubihim hatta yadunnu annahum qad halaku fayaqulullahu lil wahidi minhum satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Sebagaimana itu diriwayatkan dalam hadis sahih Muslim. Sahih Muslim. Makna hisabun yasir, hisaban yasira, makna al-ardu yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menginterogasi mereka sehingga mereka mengakui dosa-dosanya. Nah gitu. Dia Ta'ala memaparkan dosa-dosa mereka dan mereka pun mengakuinya. Yuqarriruhumullah bidunubihim. Dia Ta'ala memaparkan dosa-dosa yang telah manusia kerjakan. Dan semua orang di dunia dulunya banyak berbuat dosa. Itu dipaparkan oleh Allah dan semua manusia yang mengerjakannya ingat juga. Walaupun sekarang lupa apa yang telah dia kerjakan 2 tahun yang lalu, tapi justru besok yaumul qiyamah semuanya ingat. Allah mengingatkannya dan mereka pun ingat akan dosa-dosa itu. Hatta yadunnu, sehingga mereka yakin annahum qad halaku, bahwa mereka itu binasa. Nah ini namanya hisaban yasira. Nah itu dipaparkan semua dosanya dan dia mengakuinya hingga dia meyakini dia binasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada masing-masing di antara mereka, dosa-dosamu itu satartuha alaik di dunia. Aku menutupinya di dunia sehingga dosamu itu tidak diketahui oleh manusia, tapi sebetulnya kamu banyak berdosa. Dan saya hari ini mengampuni dosa-dosa itu untuk kamu. Ini juga makanya kita jamaah di dunia ini, kita harus introspeksi. Bila kita berbuat dosa itu orang nggak ada yang tahu, nah maka jangan dibongkar, jangan kau katakan, jangan kau ceritakan. Juga makanya jangan berbuat dosa di hadapan orang lain. Karena di sini hisaban yasir adalah dosa-dosa itu dipaparkan ke kita, ke manusia, dosa-dosa yang dikerjakan dahulu, dosa-dosa yang ditutupi oleh Allah, bermakna dosa-dosa yang orang kerjakan dan tidak diketahui oleh orang lain. Nah itu akan dipaparkan besok sehingga manusia mengakuinya. Cukup dengan dosa-dosa yang seperti itu manusia sudah yadunnu annahum qad halaku. Nah itu yang kemudian Allah katakan, aku menutupi di dunia dan hari ini di yaumul qiyamah aku mengampuni untukmu. Nah gitu. Sehingga setelah itu fayan qalibuna masrurina. Lalu mereka kembali kepada keluarganya masrurina dalam keadaan senang gembira. Su'ada'a dalam keadaan gembira ria, bahagia. Ila zaujatihim fil jannah, kembali kepada keluarganya berupa istri-istri mereka di surga. Istri-istri mereka yang berasal dari nisa'i dunia, berasal dari istri-istri mereka dahulu semasa di dunia, dan juga dari wamin al-khuril ain, dari para bidadari. Ya ini bagi siapa ya ikhwah? Ahlu as-sa'adah. Ini bagi ahlu as-sa'adah.
Semoga kita semua dijadikan oleh Allah termasuk mereka. Yang keempat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ahlus syaqa. Orang-orang yang celaka. Ahlus syaqa yu'tauna kutubahum. Diberikan kepada mereka kitab-kitab catatan amal mereka, fayakhudunaha bil yadil yusra. Lalu mereka mengambilnya, menerimanya dengan tangan kiri. Waqad wada'uha min wara'i zuhurihim, dan mereka telah meletakkannya di belakang punggung mereka. Ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini juga nanti hasilnya nggak mungkin ditutup-tutupi. Orang yang gagal beramal, gagal beriman, gagal menunaikan amanah diciptakan oleh Allah, dia akan kelihatan kegagalannya karena ketika diberikan kitabnya kepada mereka, itu pun mereka tidak mesti mengambilnya dengan tangan kiri dan itu di belakang punggung. Itu tidak bisa ditutup-tutupi. Itu akan kelihatan dia menerima catatan amal. Semua transparan, kelihatan, nah kan gitu. Oleh karena kita harus mengagungkan hari kiamat. Dengan di dunia ini kita perhatian betul, ya. Jangan sampai melampaui batasan iman. Jangan keluar dari iman. Batasan takwa, jangan sampai kita keluar dari area takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang yang demikian ini, yang mereka mengambil dengan tangan kirinya, yakunul khisyu wal aru wal fadihatu fi dalikal yaumil adimi. Maka yang terjadi, yang ada adalah al khisyu. Al khisyu yang ada dia apa? Dia mendapatkan kerendahan. Dia mendapatkan kehinaan. Dia mendapatkan al-khisyu. Dia mendapatkan kerendahan. Mendapatkan kehinaan. Mendapatkan rasa malu. Rasa malu. Juga wal-aru. Ya, mendapatkan al-aru. Ya, terbongkarlah semua arnya. Cacatnya, celahnya, noda-nodanya, aibnya. Itu ada semua nanti. Semuanya akan ada aibnya, nampak cacatnya, celah dan noda-nodanya. Demikian juga al-fadihatu, ya, ada al-fadihah. Ada al-fadihah, yaitu terbukanya semua keburukan. Itu terbuka, dia kena skandal. Dia dalam hidupnya di yaumul qiyamah tidak bisa lancar karena kena al-fadihah, kena skandal. Skandal melampaui batas. Skandal keluar dari area iman. Skandal keluar dari area takwa. Dan kena skandal, kasihan sekali. Kenapa? Karena terbongkarnya fi dalikal yaumil azim, di hari yang besar. Di hari yang dia hidup bersama kedua orang tuanya, bersama kakek neneknya, bersama nenek moyangnya, dia hidup bersama anak-anaknya, cucunya, cicit dan semuanya. Justru dia ketahuan semua fadihahnya, kena skandalnya itu. Kena aib, noda dan khisyunya, kerendahan dan kehinaannya. Akhirnya yang terjadi waktu itu, ikhwati fillah, sebagaimana yang Allah katakan. Dia di yaumul qiyamah, setelah semua jelas seperti itu, yang ada apa jamaah? Beliau terangkan di sini, yaitu fayad'una ala anfusihim bil halaki. Dia teriak-teriak sendiri, memanggil-manggil dirinya, meneriakkan bahwa dirinya celaka. Ya, memang begitu, tidak mungkin dia tutupi lagi, semua nampak. Nah, dia pun juga menampakkan dengan teriakannya. Sebagaimana telah nampak, enggak mungkin tidak dia menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, maka dia pun meneriakkan
dengan teriakannya yang keras dia menerakkan yad'u subura, celakalah aku, celakalah aku. Dan tidak cukup sampai di situ, akhirnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka itu summa yulqa bihim fis sa'ir, mereka dilemparkan. Dilemparkan bukan sekadar dimasukkan. Dilemparkan ke dalam neraka sa'ir yang menyala-nyala. Ingat, orang seperti ini faqad kanu farihin, sungguh-sungguh dahulu mereka semasa di dunia, mereka farihin, mereka gembira ria, masrurin, mereka senang-senang waktu di dunia. Mereka dulu mutana'imina fis syahawati wal maladzat, mereka bernikmat-nikmat dalam mengikuti syahwat. Mengikuti syahwat, mengikuti apa yang lezat-lezat sesuai syahwatnya, berupa malas, berupa menganggurkan perintah iman. Itu namanya mutana'imina fi syahawati wal maladzat, mereka senang-senang meninggalkan takwa. Mereka enggak menggunakan akal sehat. La yufakkiruna fil akibah, mereka tidak memikirkan akibat. Jadi kalau akal itu memikirkan akibat, tapi mereka enggak memakai akal sehatnya, enggak mereka pakai untuk memikirkan akibat. Mereka mengedepankan syahwat yang mereka senang-senang di dunia, mengikuti syahwat meninggalkan perintah puasa. Puasa itu berat, nahan lapar, nahan haus dia tinggalkan. Dia mengikuti syahwat, senang-senang aja, senang-senang makan dan minum di waktu wajib puasa. Dia senang di dalam kekafiran, merasa puas dan bangga menuhankan banyak Tuhan, kan gitu. Meremehkan Tuhan yang esa. Nah, ini semua karena ikuti syahwat, sehingga mereka memang tidak menggunakan sehat, tidak la yufakiruna fil akibah. Dan juga la yufakiruna fil akibah juga walal ba'sa awin nusyura. Dan juga enggak memikirkan al-ba'sa, enggak memikirkan adanya al-ba'sa dihidupkannya nanti setelah kematian, enggak dia pikirkan. Yang ada yang ikuti syahwat, ya sukanya hanya bermalasan, mengisi waktu sesuai keinginannya yang dianggap lezat oleh nafsunya. Enggak pakai akal yang sehat, mana yang maslahat, mana yang akibatnya bagus di kemudian hari. Nah gitu. Ini ahlus syaqa. Ini orang yang pemilik kebinasaan, pemilik kesengsaraan. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua dilindungi oleh Dia Ta'ala dari seperti ini. Yang nomor 5, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Nomor 5, ya ba'asullahul ibada yaumal qiyamah wa yu'iduhum kama khalaqahum awwala marrah. Ya. Faedahnya berjamaah, faedahnya di yaumul qiyamah, pada yaumal qiyamah, ini dzaraf, pada yaumal qiyamah Allah Subhanahu wa taala ya ba'asu, menghidupkan kembali semua hamba, mengembalikan mereka sedemikian rupa sebagaimana Allah menciptakan mereka pertama kali. Ya, dikembalikan tanpa khitan. Ya, tanpa khitan. Dan dikembalikannya mereka di yaumul qiyamah itu bukan sekedar dikembalikan. Dikembalikannya mereka itu pada usia dewasa. Wa yujazihim ala amalihim, dan Dia Ta'ala memberikan mereka balasan. Balasannya bukan atas dasar kekayaan mereka, harta mereka, rumah mereka, mobil mereka, bukan. Tetapi Dia Ta'ala memberi mereka balasan atas dasar amal-amal mereka. Amal iman apa amal kufur, amal tauhid apa amal syirik, amal taat atau amal maksiat. In khairan fa khairun, in syarron fa syarrun. In khairan fa khairun.
Ini artinya ingkana amaluhu khairan fajazauhu khairun. Wa ingkana amaluhu syarran fajazauhu syarrun. Di sini kenapa khairan nasab? Khobar kana. Khobar kana yang dibuang kana dan isimnya. Dibuang kana dan isimnya. Apa isimnya? Amal. Ingkana amaluhum khairan. Fa khairun. Kenapa ini khairun rofa? Khobar. Yang dibuang mubtada'nya. Fa jazauhu khairun. Gitu. Maka jika amalnya baik, balasannya baik. Dan jika amalnya buruk, balasannya juga buruk. Dan tidak ada yang salah letak, salah hitung, salah copy paste. Karena apa? Dia Ta'ala adalah wahuwal alimul khabir. Dia Ta'ala maha mengetahui, maha mengkhabarkan, maha teliti. Yang terakhir ikhwah, alal muslim, maka wajib atas seluruh umat muslim. Apa yang wajib? Wajib ayyasta'idda, wajib mempersiapkan diri. Wajib mempersiapkan diri. Bentuknya bagaimana mempersiapkan dirinya? Bentuknya mempersiapkan diri adalah bil a'malis sholihat wa fi'lit ta'at wal kurubati lillahi ta'ala fil hayati dunia. Nah gitu. Ini yang wajib manusia persiapkan. Jadi persiapannya adalah dengan amal-amal yang soleh. Dia membenahi imannya kepada Allah, meningkatkan imannya kepada hari akhir. Dia berikan hak-hak Allah, badannya, pikirannya, hartanya dia pakai untuk beramal soleh. Nah begitu, bukan menumpuk harta, tapi menggunakan harta untuk beramal amal yang soleh, bukan bermalasan tapi menggunakan badannya untuk membaca ilmu Al-Quran dan hadis untuk menerangi kehidupannya. Dia ikut thalabul ilmi, baca Al-Quran, nah gitu. Meningkatkan imannya, nah gitu. Dengan fi'lit ta'at, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga al-qurubat, apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semasa hidupnya di dunia. Ini persiapan yang kita harus tahu, jangan salah persiapan ya. Bukan hanya melagi menabung untuk hari esok, ditabung di bank, bukan begitu ya. Itu esoknya esok hari tua. Tapi esok yang di sini yang dimaksudkan esok yaumul kiamah. Nah, karena esok yaumul kiamah, maka yang kita harus tabung, yang harus kita simpan untuk kehidupan hari esok di yaumul kiamah adalah bil a'malis sholihah wa fi'lit ta'at wal qurubati lillahi ta'ala fil hayati dunia. Wahia darul amal. Jadi dunia ini apa? Darul amal, kampung tempat manusia beramal. Hatta yas'ada fil akhirah, sehingga dia bahagia di akhirat yang merupakan daril jazai wal hisab, kampung tempat manusia dihitung amalnya dan diberi balasan. Ya, ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakum. Demikian yang kita bisa bahas pada pertemuan kita kali ini. Ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.